Ibu, jadilah istri yang soleh, Bu ya. Hei, jadilah istri yang soleha, istri yang baik untuk suaminya. Jangan jadi istri yang baik untuk suaminya orang. Makanya kan ada lagu, istrimu semangatku, bojoku bojomu semangatku. Bahaya itu. Istri yang soleha, istri yang baik. Karena akan bahagia suami Anda ketika Anda menjadi istri yang baik. Baik itu bagaimana, Habib? Ukuran dewi. Baik itu tidak berkata tidak kepada apapun untuk suaminya. Ya pagi, ya siang, ya malam. Boh telu kali. Iyalah, itu baik. Ada salah satu Habib punya pesantren perempuan, besar pesantrennya, ibu-ibuan santrinya. Dan termasuk istri saya ini salah satu alumninya. Tanya beliau, jawab, ya Habib, bintana ma'ak, anak saya sama kamu ya? Oh iya Habib, betul. Coba diingatkan ya, apa pesan saya? Dilarang 3M. Oh iya Habib. Jadi istri-istrinya apa orang yang santri beliau itu semua itu diingatkan, dilarang marah kepada suami, dilarang menuntut suami, dilarang minta kepada suami, tidak boleh melakukan 3M. Saya bilang, Habib, saya tidak butuh 3M ini, karena marah saya insya Allah sabar menghadapi. Minta, saya akan sanggup memberikan apa yang ia minta. Menuntut, saya akan sanggup melayani. 1M saja, Habib, apa itu jawab mengizinkan? Itu yang paling sulit. Karena wanita yang paling soleha itu bukan yang tidak marah, meminta dan menuntut, tapi yang bisa mengizinkan. 1M saja cukup. Saya banyak. Cocok coba ada laki nggak cocok. Ini sekali-kali barakatul ittiba, begini sekali-kali kan sudah setiap hari ngaji sekali-kali ngobrol kesah-kesahan ya begini mau 1.000-an. Satu, zaujatuhu soleha, istrinya ya. Kalau perempuan suaminya orang soleh. Siapa orang soleh itu? Ya saya ini udah kurang lebih. Allahumma ja'alna minas salihin. Siapa orang soleh? Ya kurang lebih saya, Habib Ali, Habib Bagir, Habib Muhsin, dan semua jamaah barakatul ittiba, semuanya itu orang-orang soleh. Baik kan, pengajian hadir, sholawatan hadir, nyenok enjak, mabuk enjak, main enjak. Mau dibilang orang jelek? Mudah-mudahan istiqomah jadi orang soleh. Makanya wanita soleha itu tidak macam-macam ketika melihat suaminya sudah menjadi orang soleh. Makanya teman-teman saya ini, konco-konco yang biasa ngaji, kumpul di rumah bareng hall rombongan, saya bilang kandhanono ya bojomu. Ojo macam-macam curiga karo awakmu. Keterlaluan cemburunya tak rabek no maneh kabeh. Lah, apa? Kok masih dimarahi, masih dicurigai? Kok niki nyenuk ta? Ya ndak Ustaz. Kok niki mabuk ta? Ya ndak Ustaz. Kok niki main? Ndak Ustaz. Kok niki macam-macam kan? Ya wis kok niki lunga-lunga. Mentung untuk pengajian, saya curiga di telepon kondang mulai, tak rabek no maneh kono aja kuwatir. Hati-hati Bu. Ini untuk semua jamaah barakatul ittiba. Hadir Alhamdulillah jam 12 belum pulang, di telepon, di WA, suami Anda saya kawinkan lagi. Oh macam-macam gimana? Nah iya, itu jamaahnya. Apalagi pengasuhnya. Nggak. Ampun. Ya memang resiko begitu.
Marane barang mari. Tahu lah. الحمد لله رب العالمين القائل في كتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع آمين يا رب para habaib, para kiai, para guru, para sahabat tokoh masyarakat setajana sebutin kala muljiaki khususipun ka setajana para ratoh aneka mon rato neka sobung sibungal nyoro mon erosoro badana kaula neka benira rato neka betul kaula duduk di hadapan panjenengan semuanya berdasarkan perintah para raja. Mon kauda teti ratona, kauda senyoro. Mangkene ka kauda benirato, mangkana kauda seesoro. Para raja yang hadir di tengah-tengah kita, raja dunia akhirat insyaallah. Bagaimana dawuhnya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, Nahnul muluk hakikatan, raja-raja, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat adalah para ulama, para guru, orang-orang saleh. Sedajana Habib Ali, penguasa Majelis Barakatul Ittiba yang saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, terus membimbing kita dunia akhirat korsa kaswarga mun kan orang kata noroa tapi insyaallah dan kita yakin mudah-mudahan semuanya min ahli jannah isyhadu min ahli khair, saksikan beliau adalah orang-orang yang baik. Habib Bagir Ma'bud, Habib Muhsin, Habib Sawaleh, banyak sudah ya, banyak ini semuanya, pokoknya Habib, mudah-mudahan semuanya yang hadir panjang umur, kita yang berjumpa bertemu dengan beliau-beliau mendapat keberkahan dari para salafnya, mendapat keberkahan dari rajanya para Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para kiai, banyak juga kiai yang hadir di sini, terutama penguasa sumber penawar Kiai Mudharuddin Masyhuri, karena paling semak nih kiai si paling semak ke sumber nih Kiai Mudhar si paling semak, si lain jauh kiai tahu lah Kiai Junaidi dan saudara saya yang telah memberikan jaminan kepada yang hadir itu mana wc 100 ribuan Abdullah. Ada tak percaya setelah videonya telah beredar di media sosial, video berdurasi sekian detik
dengan pemeran Abdullah bin Sahri, bos madu sumur penawar sing teko engko bengi tak dumi dhuwit 1.000-an manter leceh kawan-kawan. Terus terang saja saya memaksakan diri itu hadir karena sudah dijanjeni sama Abdullah itu umana WC 100.000-an. Saya nggak tahu lagi. Saya tadi pengajian maghrib di Jambu. Nah, jadi makan dulu sebelum maghrib. Sholat maghrib berjamaah, pengajian, azan, saya tinggal berangkat ke Sumur Penawar. Takut tak melu uman. Tapi kayaknya mencurigakan ini. Nasib wayabi. Oleh Mesena. Ada mau lakon Allah. Ya mungkin semua itu karena berbahagia gitu. Mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini alhamdulillah berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita sampai saat ini dari tanda-tandanya termasuk orang-orang yang berbahagia, yang beruntung dunia akhirat. Menurut siapa? Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan biasa-biasa saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda bahwa seseorang itu bahagia dunia akhirat. Kita tahu ini. Kalau kita berada di salah satu dari 4 tanda, berarti kita punya peluang untuk bahagia dunia akhirat. Tapi kalau 4-4-nya ada pada diri kita, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Mohon maaf saya pada malam hari ini sedikit berbahasa Indonesia karena yang hadir dari semua etnis. Ada etnis Arab, ada etnis Madura, ada etnis Jawa, ada etnis Melayu, ada etnis Osing, ada yang dari Ketapang, dari desa tetangga, kecamatan tetangga, dan ada dari luar kota. Mbah Tarmo hadir, alhamdulillah. Dari Solo itu jauh. Sudah datang di Banyuwangi sejak 20 tahun yang lalu, Pak. Naik kereta Sri Tanjung masih harga 7.500. Mudah-mudahan betah aja gegeledak. Kata saya kan ini protes, mau nama Madura protes, saya coba protes. Mau coba si Madura protes, saya tak tahu kan dengan Habib ya, dengan orang Madura coba. Karena saya coba Habib gak harus yang hadir, kayak Jawa ini kok maksud bahasa nasional, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, merdeka. NKRI harga istri 1 sampai amin. Jangan khawatir. 1 saja yang ketahuan. Ada 4 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya begini ini sudah, kalau di belakangnya ada para raja, sangat nengah sama tonah, bener salah mau baca lagi. Ya namanya peserta lomba kan begitu ya, salah ada jurinya yang akan membenarkan nanti. Kalau benar nanti juri yang akan memberikan nih nilai plusnya. Ya doa yang kita harapkan dari beliau-beliau semuanya ini. 1, kata Nabi nih, kata Nabi, antakuna zaujatuhu solihah, bukan arba'ah, bukan solihah. 1 tanda orang bahagia dunia akhirat ketika istrinya itu solihah walaupun wahidah. Jadi jangan pernah bermimpi atau berhayal kalau istri saya 2, 3 atau 4 wah bahagia, belum tentu.
Karena kan hayalan laki-laki ini ya kelihatannya koyoke kalau punya istri 4 ini bahagia kayaknya. Padahal kata Nabi Muhammad SAW bukan banyaknya tapi solihah, baiknya atau tidak. Makanya lancing-lancing ini, joko-joko yang belum kawin, doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukanlah saya dengan istri yang solihah. Bukan cantik, bukan jamilah, bukan ghaniyah, bukan. Tapi solihah, yang baik. Yang baik ya baik agamanya, baik budi pekertinya, baik fisiknya, baik keuangannya, baik semuanya. Makanya jangan mele sudah. Ya Allah, pokoknya saya ngapi. Ya Allah. Karena saya pernah ketemu sama salah satu orang sudah tua, duda, ya tanggung coba tak gendeng. Dia kiai, pengasuh pesantren, teman saya akrab. Beberapa waktu yang lalu istrinya meninggal dunia. Beliau, ibunya ini seorang penghafal Al-Quran. Jadi santrinya banyak yang menghafal Al-Quran. Nah, kiai ini waktu 7 harinya saya takziah. Tak bini boleh. Tak mau kawin lagi kiai. Oh iya Habib, kalau ada. Saya bilang ada di Banyuwangi salah satu kiai baru meninggal beberapa tahun yang lalu, istrinya masih janda, hafal Al-Quran. Di mana itu? Rumah. Alamatnya ada di rumah, tidak layak disampaikan di halayak ramai. Kiai ini tanya, Radin Beb, Radin. Bah, ya reng bini, Mas Radin, mau reng laki. Dan deng masa ono wong wedok ganteng wong lanang ayu. Nggak ada. Ya cantik, ya cantik sungguhan Beb. Iya cantik, bukan Beb. Lebih baik cantik tapi tidak pinter daripada walaupun pinter tapi tidak. Kenapa Kiai? Kalau tidak pinter tapi cantik bisa dipinterkan. Walaupun pinter tidak cantik tidak bisa dicantikkan. Tikel Beb nyari saya biasa kata apal Quran saya penting Radin. Timbang apal Quran tapi Radin apa? Mon Radin bisa apal Al-Quran. Mon apal Al-Quran tapi Radin tak bisa Radin. Ya kan bener gitu. Betul juga. Jadi cari istri yang solihah. Solihah itu baik, awas ya. Jangan sampai kita ini punya pemahaman solihah itu ahli ibadah toh. Enggak. Yang baik semuanya, baik agamanya, baik keturunannya, baik fisiknya, dan baik keuangannya. Taribat yada kata Nabi, bahagia istri yang soleha. Ibu, jadilah istri yang soleha, Bu ya. Jadilah istri yang soleha, istri yang baik untuk suaminya. Jangan jadi istri yang baik untuk suaminya orang. Makanya kan ada lagu, istrimu semangatku, bojoku bojomu semangatku. Bahaya itu. Istri yang soleha, istri yang baik. Karena akan bahagia suami Anda ketika Anda menjadi istri yang baik. Baik itu bagaimana Habib? Ukuran dewi. Baik itu tidak berkata tidak kepada apapun untuk suaminya. Ya pagi, ya siang, ya malam. Boh 3 kali. Iyalah, itu baik. Makanya ada salah satu Habib punya pesantren perempuan, besar pesantrennya, ibu-ibuan santrinya. Dan termasuk istri saya ini salah satu alumninya. Tanya beliau, jawab, ya Habib, bintana ma'ak, anak saya sama kamu ya. Oh iya Habib, betul. Coba diingatkan ya, apa pesan saya? Dilarang 3M. Oh iya Habib,
Jadi istri-istrinya orang yang santri beliau itu semua itu diingatkan, dilarang marah kepada suami, dilarang menuntut suami, dilarang minta kepada suami, tidak boleh melakukan 3M. Saya bilang, Habib, saya tidak butuh 3M ini, karena marah saya insya Allah sabar menghadapi. Minta, saya akan sanggup memberikan apa yang ia minta. Menuntut, saya akan sanggup melayani. 1M saja, Habib. Apa itu jawab? Mengizinkan. Itu yang paling sulit. Karena wanita yang paling soleha itu bukan yang tidak marah, meminta dan menuntut, tapi yang bisa mengizinkan. 1M saja cukup. Banyak. Cocok? Cocok coba ada laki. Nah, tak cocok juga. Ini sekali-kali barakatul ittiba begini sekali-kali. Kan sudah setiap hari ngaji. Sekali-kali ngobrol-ngobrol kesah-kesahan. Ya begini mon 1.000-an. Jangan-jangan dola itu istilahnya semon itu. Yang hadir saya kasih 100.000, mungkin bukan sampean ya, maksudnya mungkin Habib sama kiai-kiai itu mau 100.000-an mangajin kalahin nabai apa ada tapi dia tak nyari 100.000, nyari barokahnya orang-orang soleh ini semua. 1, zaujatuhu soleha, istrinya ya. Kalau perempuan suaminya orang soleh. Siapa orang soleh itu? Ya saya ini udah kurang lebih. Allahumma ja'alna minas salihin. Siapa orang soleh? Ya kurang lebih saya, Habib Ali, Habib Bagir, Habib Mohsin, dan semua jamaah barakatul ittiba, semuanya orang-orang soleh. Baik kan, pengajian hadir, sholawatan hadir, nyenok enjak, mabuk enjak, main enjak, mau dibilang orang jelek. Mudah-mudahan istiqomah jadi orang soleh. Makanya wanita soleha itu tidak macam-macam ketika melihat suaminya sudah menjadi orang soleh. Makanya teman-teman saya ini, konco-konco yang biasa ngaji, kumpul di rumah bareng hall rombongan, saya bilang kandhanono ya bojomu. Ojo macam-macam curiga karo awakmu. Keterlaluan cemburunya tak rabek no maneh kabeh. Lah, apa? Kok masih dimarahi, masih dicurigai? Kok niki nyenuk ta? Ya ndak, Ustaz. Kok niki mabuk ta? Ya ndak, Ustaz. Kok niki main? Ndak, Ustaz. Kok niki macam-macam kan ndak? Ya wis kok niki lunga-lunga. Metu untuk pengajian, sik curiga ditelepon kondang mulai, tak rabek no maneh kono aja kuwatir. Hati-hati Bu. Ini untuk semua jamaah barakatul ittiba. Hadir Alhamdulillah jam 12 belum pulang, ditelepon, di WA, suami Anda saya kawinkan lagi. Oh, macam-macam gimana? Nah iya, itu jamaahnya. Apalagi pengasuhnya. Enggak. Ampun. Ya memang resiko begitu. Tahu lah. Sudah ada yang bawa galon. Tadi di ahad subuh saya umumkan kemarin, acara barakatul ittiba dan hal Habib Sarin dan Hashim di Sumber menawar bawa galon, satu-satunya bawa galon. Tidak ada. Ya minum nanti barokah insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kedua, yang kata panjang-panjang, istrinya solehah. 2, wa auladuhu abrara, anak-anaknya baik. Di sini Nabi Muhammad SAW tidak dakwah orang yang bahagia dunia akhirat itu orang yang uangnya banyak, enggak kan? Jabatannya tinggi, enggak. Sawah ladangnya lebar, enggak. Kapalnya banyak kayak Nur Wahid, enggak.
istrinya soleha, anaknya baik, anaknya berbakti. Jangan merasa kaya. Banyak orang-orang kaya yang tidak bisa merasakan kekayaannya karena digodha oleh anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu jadi absaab ke orang tua anak. Sabun mulai makna tabega, sabun mulai apa anak tabeg apa boleh. Lu babari bu bila ada ting sertifikat hibah. Pengen mulai masih yang dibelekan. Saya ki paran maning. Katon anaknya yang bisa ambekan. Anak-anak mulai jadi tabega. Tarco mah soki. Makanya orang soki ini kan bila di anak atau roca. Nomor satu, Bang. Saya pernah ya namanya tokoh masyarakat. Ele-ele ini kan kiai gitu, ele-ele. Apalagi terus kiai KH. Saya ini KH, bukan kiai haji, tapi kiai ya KH. Nanti kalau haji KHH. Kok dua hanya, satunya haji, satunya Habib, kiai haji Habib. Jadi kalau nulis kiai Habib satu dulu. Nanti kalau saya sudah haji insyaallah panjang umur sehat walafiat, tulisan loro aja ya, KH. Habib Hasyim ini dua, KHH. Jadi KHH. Ngomong apa tadi? Banyak orang yang berkeluh kesah kepada saya. Canereng Madura wa asero. Kalau bahasa Indonesianya berseru. Makanya kan lagunya salah. Main bal-balan kalah malolo. Lagunya salah. Indonesia sejak dulu kalah. Masuk Thailand kalah. Begitu juga. Kenapa warga kita ini terlalu banyak sambat? Karena lagunya marilah kita asero malolo. Coba dirubah, marilah kita bersyukur tambu ya seroa. Saya nanya cek asero. Marilah kita berseru terus. Datang ke kiai asero, datang ke Habib asero. Masero malolo, coreng Indonesia. Kau kan Indonesia. Jadi asero asero malolo tarik-tarik. Datang asero. Dan termasuk ada satu orang begini, Habib minta tolong Habib, anak saya sampean warai, sampean nasihat gitu. Kenapa sih anak sampean? Ya itu Habib kan alhamdulillah sering hadir pengajiannya Habib, kadang-kadang rombongan sama konco-konconya haul ke sana. Oh iya, terus Habib masih kadang-kadang bantah sama orang tuanya. Saya bilang, pocur minta etorkop. Untung sampai dari kampleng, dari sontok sama anaknya untung. Ini kan umum orang itu menyampaikan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, birrul aba. Ada orang tua juga harus birrul abna, harus berbuat baik kepada anak-anaknya. Sampean untung udah ditorkop, udah disontok sama anaknya. Kudunya kalau lihat potongan bapak kayak sampean sudah didik. Kaget. Sudah syukuri saja anak seperti itu. Hanya bisa membantah. Syukur, doakan. Ke ahad subuh anak sampean ngajak. Ya ndak jalan sendiri. Sampean kemana? Saya di pasar. Ya wis. Seneng sama habaib, seneng sama kiai, sampean ngajari. Ya ndak karena konco-konconya melaku dewek kan? Iya. Rombongan hall ke sana kemari sampai nganterno. Ndak. Jalan sendiri. Syukur anak yang ditonton melaku dewek, syukur. Berseru terus. Doakan saja mudah-mudahan baik seterusnya. Saya rada tidak terima. Kenapa? Karena kan dekat sama sampean, sering ikut rombongan sama teman-temannya. Terus Vera alaban, saya nggak buat dalang atraki nonton abri contoh nggak pendonan.
Tak ngantar lagi anak-anak jalan TV, harusnya disyukur. Ya, ini untuk bapak-bapak yang selalu kurang aja. Waduh, anak saya ini senang majelis tapi masih begini. Ya kalau dianya tidak senang majelis, jangan biarkan, sudah cuma sekecil itu. Teman-temannya lihat bagaimana kelakuannya. Anaknya itu baik itu saadah, namanya bahagia. Yang ketiga ini wa khulata'uhu sholihin, konconya itu orang-orang soleh. Alhamdulillah, panjenengan kan sudah koncoan orang-orang soleh. Ada namanya Habib Soleh, orangnya nah, dia cuma entah beliau kemana, keluar kota. Ada orang-orang baik namanya Muhsin, minal muhsin, apalagi namanya Muhsin, minas salihin, apalagi namanya luar biasa. Koncoan sama orang soleh ini tandanya orang bahagia dunia akhirat. Dan koncoan orang soleh ini diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Habib Ali tadi, guru kepada muridnya itu seperti orang tua kepada bapaknya. Makanya ada abul jasad, ada abur ruh. Kita memang kepada guru-guru kita tidak berbapak jasad, tapi berbapak ruh. Ya, kita tidak bernasab secara biologis, tapi kita bernasab secara keilmuan. Kasih sayang ayah biologis dan kasih sayang ayah keilmuan itu sama. Bahkan kadang-kadang lebih sayang guru kita kepada kita dibandingkan sayangnya ayah kepada kita. Tidak usah ada. Yang saya ceritakan tadi, yang disambati orang tuanya tidak pernah nonton. Orang tua tidak pernah ngantarkan, malah kita yang nonton, kita yang ngantarkan. Orang tua yang dapat barokahnya. Dan kasih sayang itu bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Kok bisa kasih sayang guru ini sampai ke akhirat? Itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan khawatir ketika kita kumpul akrab berguru kepada orang soleh, jaminannya dunya dan akhirat. Ngereng lampana guru dunya akhirat. Bermarah, ya Allah ongku ngampunga parat guna dunya. Iya memang betul itu. Fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, innallaha tabaraka wa ta'ala la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi wa in kanu duna fil amal litaqarrabim 'ainuh. Kata sahabat Abdullah bin Abbas ini ada di Banyuwangi, meninggal sudah, Kiai Abdullah bin Abbas Cangaan. Ini Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Allah Subhanahu Wa Taala ini akan mengangkat dzurriyyatal mukmin, keturunan orang mukmin, keturunan orang saleh. Ya, fi darajatihi, diangkat kemana? Diangkat ke derajatnya orang-orang soleh tersebut. Wa in kanu dunahu fil amal, walaupun dalam amalnya jauh di bawahnya orang-orang soleh tersebut. Bisa dipahami? Understand? Kita naikkan satu strip. Jadi kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat keturunan orang-orang mukmin, orang-orang baik kepada derajatnya walaupun amalnya di bawah orang soleh tersebut. Contoh, kalau kata Habib Ali tadi, murid itu ibarat anak daripada guru-gurunya. Lah murid-murid ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengangkat derajat gurunya. Walaupun amaliyah murid ini jauh di bawah amaliyah gurunya. Kenapa?
Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairamun lamma da'allahu da'ina li ta'atihi. Ini bi akramir rusli kunna akramal. Dan kita menjadi mulia bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kita diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia, sebagai rasul yang paling mulia. Karena rasulnya mulia, katut umatnya ikut mulia. Walaupun keberkahannya umatnya, kebobrokannya umatnya tidak jauh beda dengan umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena Allah ingin bahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Ibnu Abbas, litaqarra bihim ainuh, Allah ingin bahagiakan orang-orang soleh tersebut. Dalam Al-Quran, lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Di akhirat orang-orang soleh ini, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena insya Allah guru kita Habib Hasyim itu minas sholihin. Katanya Habib Ali, tadi saya ngaji sama beliau. Saya ini kok makanya duduk di sini nih, bingung. Tidak lebih daripada seorang murid di hadapan Habib Ali. Mau Habib Ali diakui ataupun tidak, saya tetap ngaku Habib Ali guru saya, titik. Selesai. Saya tidak ngaku, tidak apa-apa. Orang pada N. Yang penting saya ngaku. Karena ngaji, sampai Senin saya ngaji. Saya ini kan sudah KH. Kiai, kalau haji tambah KHH. Saya ini sudah KH, tapi ngaji sama Habib. Terus yang ndak KH ini ndak mau ngaji. Jadi apa? Ya ngaji malam Selasa tak entar, malam Jumat malam gelo. Padahal belum KH. Saya KH yang ngaji. Lah iya. KH Bagir, Kiai Haji Habib Bagir hadir. KHU karena sudah umroh beliau. Kiai Haji umroh. Saya juga KHU ini. Karena sudah umroh. Habib Ali juga KHU, Kiai Haji umroh. Makanya orang-orang yang pulang umroh sebagian daerah panggil haji karena sudah Mekah. Enggak, Rudi Alas Bulu itu bukan haji tapi Rudi. Karena umroh tok. Pun Habib Hasyim ini minas sholihin, insyaallah. Ngomong insyaallah takut ya. Takut kualat. Karena dulu Habib Hasyim ini pernah naik mobil Cherry sama Haji Hakiki ya, orang Bandung. Cherry ini Masya Allah, tabarakallah, saudara Muhammad. Mobil Cherry ini buru 120 loh. Oh iya bisa Pak. Mobil Cherry-nya almarhum Abah itu Kilimano dan Pasar 2,5 jam. Oh iya, saya nyopir. Cherry. Nggak ada masalah mobil ini. Turun gue meter sampai tikungan Macan, makamnya Habib Ali. Haji Haki katanya, Bib, kenapa sih? Habib mereka, boleh Bib. Kata Habib Hasyim, cak nawandi. Lah kan cak nawandi karena belum pernah membuktikan. Mau langsung bilang wali, layak iful wali, lah. Berarti wali juga yang memastikan cak nawandi. Baru ngomong cak nawandi, Bib niki terus tiang-tiang Habib yang dikubur mriki iki wali. Nggih tapi jare wali. Langsung pret mati mobil itu seketika. Mati. Kehilangan setrum, lampu mati, kontak mati. Tapi di kontak saya hidup lampu mati seketika. Saat itu juga. Berapa tuh? Meter. Bingung kan, ada masalah apa? Lah mobil tidak pernah bermasalah. Ini Habib Hasyim cerita sama saya, tidak percaya, tak kono. Katanya, Bib, nampak terus Habib bisa diajar etar. Tanya lagi deh, ya nanti tanya di Barisah kalau ketemu ya, amin Allahumma. Terus mati, berat mati. Ada tak kena. Oh, jangan-jangan saya salah
Salah ngomong ini, salah ngomong saya. Aduh, mana? Tawassul. Ada tawassul sama Habib Ali. Bukan Habib Faisal, bukan. Habib Ali bin Abdullah. Kakeknya Habib Ali bin Faisal. Tapi sama saja, tawassul ke Habib Ali bin Faisal bisa sampai walaupun orangnya masih hidup bisa. Dan panjenengan ini tidak rumongso bertawassul sama Habib Ali. Tawassul kok bermabak hidup akal pangeran kan? Berapa banyak di antara kita yang sadar barokahnya Habib Ali dengan pengajiannya yuk. Tak ngaku kalau bertawassul sama Habib Ali. Bah, kita sanggup tawassul ila hadrati. Ila hadrati tak apa-apa. Saya mau apa namanya ila hadrati Habib Ali bin Faisal Al-Hamid. Tapi annallaha yutawil amrahu itu tidak akan lain kalau yang sudah wafat Al-Fatihah untuk Habib Hashim mudah-mudahan diampuni, diterima amal ibadahnya. Kalau yang masih hidup tidak hadir Habib Ali, mudah-mudahan Habib Ali panjangkan umur, sehat walafiat, murah rezeki, kuat ibadah, tambah istri. Boleh enggak apa-apa. Nah, bagus itu bagus. Saya mau juga akan seperti itu. Jangan. Bangun, kok tidur? Langsung tawassul. Waladhdallin. Fatihah waladhdallin. Amin. Jeleng. Orang jalan terus. Enggak diutek-utek. Lah itu Habib Hashim ini orang soleh. Saya yakin orang soleh. Daripada nanti orang-orang cek, nah, urip. Wah, ini untuk membuktikan terus keramatnya motor tahu di lampu nyodok boleh. Orang soleh ya. Kita yakini beliau orang soleh. Katanya Habib Ali, orang itu kalau tidak mimpi, dimimpikan. Nah kita ini amimpi tak amimpi. Orang soleh itu bermimpi ketemu orang soleh atau dimimpikan kalau dia itu orang soleh. Nah almarhum Habib Hashim ini dimimpikan sama salah seorang yang baik kalau beliau itu orang soleh. Ustaz Sujahri ya? Almarhum Ustaz Sujahri. Habib ini betul lah ceritanya. Tanya Ustaz Sujahri. Tanya kuburan Cina, barat terus sebelum Masjid Sujan kiri jalan. Di situ cari tulisan Ustaz Sujahri. Takonono kuburan ini. Ustaz Sujahri ini bermimpi bertemu Habib, jadi makmumnya Habib Soleh Tanggul sama Habib Hashim. Habib Soleh dawuh Hashim bin Salihin, katanya Habib Soleh di dalam mimpinya Ustaz Sujahri. Itu bagus sudah, bagus. Nah kita pernah tidak mimpi? Saya pernah bermimpi ketemu Habib Ali. Kata Habib Ali, jawab hati-hati, Dula itu penipu. Kayak kamen baiknya kan aneh buru. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kan ya. Kita yakin beliau orang soleh. Lah kita kumpul seperti ini. Ya, kalau memang beliau itu dapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita yang bernasab secara keilmuan, dzurriyyah dalam segi keilmuan, katanya Habib Ali, murid itu seperti anak dari orang tua. Kalau orang tuanya dapat derajat tinggi, Allah bahagiakan orang soleh tersebut dengan mengangkat derajat anak. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala akan berikan bisyarah, kabar gembira, membahagiakan orang-orang soleh kelak di akhirat dengan apa? Nabi Muhammad SAW dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu, dibahagiakan dengan semua umatnya akan masuk surga bersamanya. Amin Allahumma. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan bahagiakan orang-orang soleh dengan apa? Dengan mengangkat derajat murid-murid, anak keturunannya kepada derajatnya walaupun amal ibadah jauh di bawahnya. Alhamdulillah. Itu namanya sa'adah. Sa'adah. Bojone sapa? Namanya sa'adah. Ada. Makanya untunglah orang-orang yang punya istri solehah dan namanya
Sa'adah. Apalagi punya soleha dan sa'adah, luar biasa. Oh, jadi begitu pentingnya itu begitu. Makanya dikatakan sa'adatul mar'i, bahagianya orang ada empat. Satu, istrinya soleha. Dua, apa? Anaknya baik-baik. Ketiga, konconya orang walaupun biasa-biasa saja nanti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah bahagiakan konconya tadi dengan dia dikumpulkan, nanti anaknya dikumpulkan. Nabi kan seperti itu. Kan bobrok umatnya ini. Tapi Allah ingin bahagiakan Nabi dengan apa? Dengan apa yang dikehendaki Nabi. Apa? Umatnya semua masuk surga. Sama ketika Allah akan bahagiakan orang soleh, murid-muridnya dikumpulkan, anak-anaknya dikumpulkan, walaupun amalnya jauh di bawahnya. Itu untungnya kita. Alhamdulillah. Makanya jangan lepas dari orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Ya kita husnudzon saja sudah. Salah tak orang husnudzon itu? Sampai kalau husnudzon Habib Hasyim orang soleh, hasil apa? Husnudzon Habib Ali, Habib Bakir, Habib Muhsin orang soleh, rugi enggak? Tak rugi husnudzon, kok enggak mau? Husnudzon aja. Kok yakin mun Habib Ali orang soleh? Rugi. Tak Habib Ali ini kan orang coba menambah husnudzon, hasil. Bagaimana ceritanya orang yang ziarah ke kuburannya sapi itu ya? Bodoh bujingan, bodoh maleng, ngecok sape. Benih sape nama foto ini. Sambeli. Takut itu moreng. Vendem. Dikunya namanya bajingan. Setelah dikubur dikasih paesan, ditulisi makam waliullah Syekh Al-Maghribi. Kan biasanya kuburan-kuburan tanpa nama nanti munculnya Syekh Maghribi. Di mana-mana Syekh Maghribi ini banyak. Bali Syekh Maghribi, bodoh Syekh Maghribi, tapi Maulana Maghribi. Enggak boleh. Benih salah. Anjir. Syekh Indonesia ya. Sidit ke Indonesia. Benih orang Maghrib, tapi orang Yaman, orang Hadramut. Harusnya kalau melihat banyaknya ulama-ulama yang datang, kuburan-kuburan tanpa nama kasih nama Syekh Al-Yamani. Itu lebih pantas. Bukan saya tidak terima, ben ar-ruh harus saja Maulana Maghrib. Tolong viral. Kan memang banyak pencari kuburan-kuburan, bedo-bedo nyolbu adicir, bagi Pak Ngaupan, boleh Maulana Sapar, tapi Maulana ya Samir. Banyak orang ziarah tawasul, kabul hajatnya. Ada satu kiai ngomong, "Aro bedi kuburan wali aro sape." Engkau tahu saya ngecor wala mbok mate lah orangnya. Vendem desa saya tahu. Itu sapi itu. Kan tidak terima masyarakat, sudah viral, sudah terkenal itu kuburannya atau makamnya wali yang ziarah kabul hajatnya. Tompo kiai ya, aliran sesat panjenengan kiai. Kuburan wali mek kocok kuburan sa. Wajah kok tahu. Tapi kalau memang itu sapi, kenapa orang yang ziarah ini kok hajatnya kabul? Yang tawasul ke sana kok dikabulkan hajatnya oleh Allah? Bukan karena sapinya, tapi karena husnudzonnya itu yang besar kepada Allah. Husnudzon ke kuburan sapi oleh hasil. Masa husnudzon ke Habib Ali ta'aliyah tak hasil lah. Mau bagus sejubo banyak anak. Mau secap apa sih? Bodoh kiai. Tak itu mau kiai aja apa boleh buat nah. Bodoh ustad khutbah. Tak itu mau kiai aja. Bodoh Habib Abidato pengajian. Tak itu mau kiai aja. Marabu kiai. Kiai tak itu mau kiai aja. Apa boleh buat nah. Saya saja tak jelasan boleh. Mak bucok-bucok para nandi ate tadi husnudzon sakale kau goreng. Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Aman Kalero, Habib Ali bin Abu Bakar Sakra atau Habibullah bin Abu Bakar Al-Idrus Akbar. Saya pangkat itu luar biasa. Apa dong kore-ore pangkat pada nabi dikek Maulana apa? Tapi karena rajuna husnudzon kau ke Allah, dan husnudzon kau ke ada manusia. Makanya orang dia kita tidak akan mungkin dapat makom yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala montakeng. Kita husnudzoni setiap malam itu Lailatul
qadar. Dan setiap orang yang kita temui, kita husnuzoni dia adalah Nabi Khidir. Itu tak temu siapa pun Khidir ya. Khidir, tak kenal Khidir, orang gila Khidir, tamu tengah malam Khidir. Akan ketemu Nabi Khidir orang-orang yang seperti itu. Lah, yang ketemu Nabi Khidir ini sahibu husnuzon, orang-orang yang husnuzonnya ku tandiknya na coba sekali ka manusia. Mesti ketemu Nabi Khidir. Tapi mungkin benih mon dia lain ya. Arias Munir ya, benih. Tak kira sampai mati tak kira ketemu Nabi Khidir. Apa oleh pas suudun ka kiai ka ulama ka habib ketemu Nabi Khidir. Lecek colok aja aja. Harus ketemu orang. Apa sih salahnya? Husnuzon. Akan kasape ternyata ibungkar ongguan. Sape tolang jurajo kemarin jadi aziarah boleh tak asel pun Arab aja lah tahu sape maki husnuzon nah lopot pola nasa sampai lah apalagi orang soleh terus tidak mau dihusnuzoni jadi apa kita ini semua ini orang soleh jangan apa jangan kok mak tahu ya tahu hadir pengajian tapi kan orang degi malam ambuni nganur amain kita tahu tak tahu maka namun andi mata jangan ngabes lagi orang ngangkui kok apa dia kopeng mata naruh pangabas jangan ngabes ngangkui kopeng ngakope pangiding mata pangabas orang rosak gara-gara ngabes lagi orang lain ngangkui kopeng benda nak perak cak nah mata tak nangale coba panjanana robaha wa khuna tahu solid rencana orang-orang yang terakhir mari-mari lah tul satu ribuan tul saya terakhir ayyakuna rizquhu fi baladihi alakoh nenge daerah nanti rizkinya itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak jauh dari tempat tinggalnya tak usah ke Malaysia tak usah ke Taiwan harus bini saya kirim ke Korea tak bicara tak ada tidak ke Mekah jadi TKI tidak kerja di tempatnya tidak jauh-jauh itu orang bahagia ala kau ibu kona sebenarnya mulai tetap mau kabinina itu bahagia ada teman saya ini berlayar 3 bulan baru pulang keren apa keren apa nah bini na berapa metobang sabang sudah 6 bulan baru mulai lah kan itu bahagia di negaranya kerja pulang makanya di penawar ini ada orang yang paling bahagia siapa Bapak Mustafa rezekina dengan semana bungkona tak ada mulai dari masjid dari sumber cukup rezeki naik jamin Allah Subhanahu wa taala itu orang bahagia terus nonton ya Allah nyaman ya di ngaruan itu orang yang saja bahagia koncoan dengan orang soleh lah kalau saya suruh cerita Habib Hasim Habib Hasim umur saya lama mau cerita satu-satu ya panjang ceritanya biar sudah kapan-kapan insya Allah yang penting kita sekarang bersyukur kepada Allah karena kita termasuk orang-orang yang insya Allah bahagia dunia. Kenapa? Karena kita punya istri soleha, punya anak yang baik dan teman kita, konco kita ini orang-orang soleh dan mudah-mudahan yang rezekinya jauh didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tenang. Baca doa habis itu ada tolos atuh masyarakat sibuan mana tak ada tosa-tosa tolos punten punten congoco agak aja jadi mari nikah hoak setelah doa ya sholat pulang karena 100.000 hoak untuk panjenengan pasti nasa helm kena ya, tapi barokahnya insya Allah 100 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.